Baik, kali ini kita akan mulai membuat tekstur, yaitu ada dua cara. Cara yang pertama adalah tekstur dibuat menggunakan prosedural. Prosedural itu bagaimana? Prosedural itu cara yang paling simpel, cara yang tinggal ditempel gitu ya. Jadi kita punya tekstur, kemudian kita punya benda, langsung ditempel, plek, ya, langsung dibungkus. Kemudian jadilah benda itu tertekstur atau terselubungi oleh tekstur yang kita pilih tadi. Ya, kita coba ya, langsung coba. Benda yang sudah kita buat bertahun-tahun ini, ya, sudah 3 tahun kita buat bus. Kita klik kanan, kemudian assign new material. Silakan diklik kanan, kemudian assign new material. Kemudian kalau sudah, kita pilih yang namanya Lambert. Ya, default atau standar dari Maya itu menggunakan Lambert. Untuk pilihan lain, Pong, kemudian ada Blend, anisotropik, ya, kemudian ada shading, ramp, itu nanti silakan dieksplorasi ya. Jadi pilihannya ada banyak. Jadi boleh dicoba juga. Sekarang kita akan nyoba yang pakai standar, yaitu Lambert. Kita klik bagian Lambert ini. Nah, sehingga akan muncul di atribut editor itu Lambert 2, Lambert 2 ya. Lambert 2. Kemudian di sini di Lambert itu sudah ada colornya. Sudah ada warna pilihannya. Nah, warna pilihannya ini bisa kita klik, kemudian dipilih warnanya, ya, kita silakan, kemudian langsung bisa kelihatan di sebelah kiri, di objeknya langsung. Kemudian untuk pemilihan yang lain, transparansi, ambient color, ya, untuk warna yang terpantul oleh cahaya nantinya. Nah, itu nanti bisa dieksplorasi lagi. Jadi yang di setup biasanya di bagian transparansi, ambient color, infrared scan, itu dia bisa berpendar mengeluarkan cahaya sendiri, itu infrared scan. Kemudian bump mapping itu tekstur, ya, tekstur seperti tangan kita, ada kerut-kerutnya, ya. Seperti laptop kita ada seperti tekstur kecil yang mirip kulit jeruk gitu ya, itu pakai bump mapping ya. Kemudian diffuse color, nanti juga warna yang berpengaruh terhadap cahaya ya. Nah, di bagian color di sini bisa kita buat, kita ganti warnanya itu dengan file. Caranya adalah di sebelah kanan ini ada kotak hitam putih ya. Jadi bisa kita manfaatkan kotaknya ini, klik, kemudian muncul yang namanya file. Muncul file, kita pilih file. Oke. Kalau sudah kita pilih file, maka muncul atribut editor seperti ini ya. Kemudian di bagian image name itu ada folder gitu. Kemudian diklik foldernya, kemudian kita cari apanya. Nah, objek atau gambar yang tadi sudah kita gambar. Misalnya tadi kita sudah download metal tadi ya, metal tekstur atau brick ya, metal tekstur, kemudian di open. Nah, jadilah tekstur besi yang sudah kita download tadi tertempel sepenuhnya ke objek yang kita. Nah, itu adalah cara yang pertama, cara prosedural. Kemudian cara yang kedua, langsung saja saya sampaikan. Misalnya kita sudah membuat objek,
Nah, ini objek yang paling hebat yang pernah kita buat, pembuatannya 7 hari ya. Nah, kita akan assign new material lagi untuk memberi material baru dengan cara yang berbeda. Cara yang pertama tadi namanya adalah prosedural. Cara yang kedua ini namanya unwrapping. Jadi dibuka dulu, di unwrap. Nah, sama seperti kita membuka kardus mie misalnya atau kardus makanan, itu kan dibuka kemudian dicetak. Nah, kemudian hasil cetakannya itu akan membentuk sebuah bungkus dari makanan tersebut ya. Kotak susu, kotak makanan ringan ya, macam-macam. Nah, setelah kita buat seperti ini objeknya, kemudian sama seperti tadi langkahnya, yaitu assign new material. Kemudian kita pilih Lambert ya, sama persis seperti tadi. Nah, maka muncul dia sekarang adalah Lambert 3. Kalau tadi Lambert 2. Nah, kalau sudah muncul Lambert 3 seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita panggil UV Texture Editor. Caranya kita ke Window, kemudian UV Texture Editor. Untuk di versi lain Anda bisa cari ya di bagian atas ini. Kalau tidak muncul di Windows, kemungkinan namanya cuma UV Texture gitu aja, tanpa menggunakan editor. Ya, silakan dicari UV Texture atau UV Texture Editor, kemudian diklik. Nah, kemudian hasilnya adalah penampangnya, penampang dari objek yang kita buat tadi. Tentu saja objek yang kita buat berbeda-beda ya, dan penampangnya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita buatnya kubus itu kalau dibuka hasilnya seperti ini, seperti huruf T terbalik. Itu kalau kubus. Kalau lingkaran tentu saja kalau dibuka ya, dihamparkan gitu akan berbeda hasilnya. Jadi kita menghamparkan kubus yang sudah kita buat. Kalau objeknya misalnya binatang ya berarti kalau dihamparkan tentu saja akan berbeda. Ya, selanjutnya setelah sudah terhampar seperti ini, Anda bisa menuju ke polygon di bagian kiri atas atau dimanapun ya, di tekstur bisa. Tekstur kalau di versi lain kita cari yang namanya UV Snapshot. UV Snapshot. Kalau tidak ada bisa dicari di menu file yang lainnya ya, di sini ya, daerah-daerah sini. Polygon UV Snapshot. Nah, kemudian setelah UV Snapshot, file name-nya kita arahkan ke folder penyimpanan kita. Ya, kita arahkan ke folder penyimpanan tekstur kita nantinya. Misalnya kita beri nama 00 supaya nanti muncul di paling atas tekstur gitu. Tekstur box. Jangan lupa .jpg. Nah, diberi nama tekstur box.jpg, kemudian di save. Setelah di save, kita tentukan resolusinya, size X-nya berapa, ukuran horizontalnya berapa, ukuran vertikalnya berapa. Silakan ditentukan. Semakin besar resolusinya juga artinya semakin baik. Kemudian jangan lupa image formatnya adalah JPEG. Ya, JPEG. Ini yang penting, ini jangan sampai lupa. Kemudian kalau sudah oke.
Kalau sudah oke, kemudian kita buka Photoshop-nya. Kita buka Photoshop, kemudian kita cari file yang barusan kita buat tadi. Filenya barusan kita buat, dicari, kita pakai open misalnya. Ini sudah ketemu. Texture box tadi yang sudah kita buat dalam bentuk JPEG, kemudian di open. Selanjutnya kita buat penanda. Kita buat layer baru untuk memberi marker atau penanda. Penandanya bebas ya, dengan angka boleh, dengan huruf boleh, dengan kode-kode yang lainnya boleh. Penandanya dibuat dengan tanda yang mudah Anda mengerti. Kalau bisa tulisannya mencolok, kemudian oke. Boleh menggunakan brush, boleh menggunakan teks, paling cepat yang mana? Biasanya saya menggunakan brush ya, brush tool. Kemudian saya gunakan tanda nomor 1, misalnya 2, 3, kemudian 4, 5, dan nomor 6. Kalau sudah diberi tanda, kemudian disimpan ulang, save as. Simpannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk JPEG lagi, JPEG ya, JPEG. Kemudian diberi nama sama boleh, kemudian jangan lupa dikasih tanda bahwa ini nanti adalah teksturnya, tekstur box. Kemudian misalnya kita akan buat kayu misal, nah maka kita beri tanda atau kita beri nama file yaitu tekstur box, kemudian teksturnya wood, karena akan kita buat menjadi tekstur kayu nantinya. Kemudian setelah itu bisa di save dan oke. Kita kembali lagi ke Maya. Nah, di Maya ini UV teksturnya bisa ditutup, bisa di close, UV tekstur editornya kalau sudah ke Maya. Nah, kemudian kita panggil bagian colornya sini, seperti tadi prosedural ya. Seperti di prosedural tadi, colornya diklik bagian kotaknya ke kanan, kemudian kita cari file, bagian file, kemudian sama seperti prosedural tadi, kita cari di bagian image name, foldernya di klik tambah foldernya, kemudian kita cari yang tekstur woodnya tadi mana, wood, ini dia tekstur wood. Kalau sudah nah, hasilnya seperti ini, bisa kelihatan ya. Inilah hasil dari kita membuat tekstur. Nah, kenapa munculnya angka ini? Nah, angka ini kita gunakan, kita maksudkan untuk memberi tanda. Karena kalau kita hanya melihat bagian ini saja, ya di Photoshop saja, kita nggak tahu ini nomor 1 itu posisinya di mana, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana. Maka kita kembalikan dulu ke Maya seperti ini, supaya tahu oh posisi nomor 2, 4, 5, 6 itu di bagian samping ya. Kemudian nomor 1 sebagai dasar alas, nomor 3 itu sebagai atasnya. Kemudian di Photoshop bisa kita olah sesuai dengan tempatnya. Misalnya di bagian bawah nomor 1 itu bawah ya tadi. Nah, maka nomor 1 itu nanti kita akan buat teksturnya lebih gelap. Karena apa? Gelap itu berarti lebih
kotor, biasanya di bawah itu posisinya dia lebih kotor, kemudian yang atas tentu saja lebih bersih. Itu kan secara logika ya, logika kita sebagai orang visual ya, yang membuat benda dimiripkan ya dengan kondisi aslinya. Di benda sebuah kotak tentu saja kalau sering di bawah dia akan lebih gelap warnanya atau lebih kotor. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan teksturnya. Tekstur apa yang kita inginkan. Nah, kita tadi sudah punya tekstur misalnya kayu misalnya. Tekstur kayu. Oke, Word-nya tadi belum di-download ya ternyata. Yang sudah di-download tadi adalah Brick-nya. Ya, kita download dulu, kita cari tekstur kayu supaya sesuai dengan judulnya. Kita akan gunakan salah satu tekstur yang ada di sini. Kita cari yang royalty free ya biasanya. Kemudian bisa kita import tadi yang teksturnya. Teksturnya sudah saya import, kemudian saya akan pasang tekstur tersebut di masing-masing kota ya. Jadi silakan nanti di duplikat dulu, kemudian dipaskan di masing-masing kota. Kemudian bisa kita copy untuk di tempat yang lain, misalnya sebelah sini. Copy lagi, duplicate ya, supaya beda. Bisa kita rotate dulu.
Nah, ini cara ini supaya cepat saja ya. Jadi kalau Anda ingin hasilnya maksimal ya dibuat sebagus mungkin. Ini adalah tekstur yang sudah saya atur ya. Kalau sudah diatur seperti ini, selanjutnya bisa dicoba dipasang di 3D model yang kita buat. Caranya ya sama ya, disimpan dulu, simpan nama filenya tadi apa. Oke, bisa di save, kemudian di save as, namanya sama aja, good box, good, jangan lupa JPEG, di replace ya, di replace nama yang tadi yang ada markernya. Jadi yang pakai marker kita timpa, di replace dengan yang ya, hasilnya seperti ini ya. Ini masih dalam bentuk marker. Nah, tinggal kita panggil ya yang sudah jadi yang jadi colornya sudah diaktifkan, kemudian di reload. Kalau masih berbentuk marker seperti ini, Anda reload. Nah, ini hasil dari tekstur yang kita buat. Nah, setelah kita yakin bahwa ini pas, selanjutnya adalah membuat detailingnya kita laksanakan setelah pas. Detail gimana Pak? Ya, detailnya seperti ini contohnya. Kalau di Photoshop ya, kita membuat layer baru misalnya untuk detailing itu ya, contohnya saja ini adalah kotak kayu warnanya putih. Tentu saja untuk menambah kesan realistis, kita bisa tambahkan boleh spray misalnya, atau cipratan gitu ya, itu boleh, silahkan ditambahkan. Kemudian warnanya apa ya, warnanya macam-macam, boleh warnanya coklat misalnya karena ini kena dengan lumpur. Kemudian yang bawah yang mana tadi? Oh, yang bawah itu nomor 1 di mana ya tadi? Nomor 1 itu di sini ya, nomor 1, 2, 3, berarti nomor 1 di bawah ya. Nomor 1 di bawah ini cipratannya paling banyak, maka kita bisa buat cipratan di sini yang banyak di nomor 1, atau langsung kita blok ini ya bisa. Ini bawah kan. Jadi silakan Anda menggunakan pola ini ya, dikotor-kotorkan dulu. Kemudian yang nomor 45 dan seterusnya itu yang bawah yang mana, ini Anda jangan sampai lupa yang bawah yang mana. Maka tinggal kita tambahkan splash ya. Bagian ini yang kotor, ini bawah soalnya. Nah, setelah coklatnya selesai, kemudian tambahkan coklat muda ya. Oke. Kemudian bisa ditambahkan dengan yang lain, misalnya teks itu kita taruh di atas misalnya seperti ini, kita tulisi misalnya ya, jangan dibanting gitu ya, jangan dibanting.
diatur lagi. Seperti itu. Jadi coba jangan dibanting ya, jangan dibanting. Oke, nanti tulisannya seperti ini, atau ditaruh di sini juga bisa, di samping ya, jangan dibanting karena berat. Kalau dibanting giling ngangkat, mau ngangkat aja susah. Oke, selesai. Kemudian colornya kita cari yang warna merah misalnya, nah, peringatan tuh warnanya merah, jangan dibanting. Oke, selesai. Kemudian kita buat agak miring sedikit supaya natural. Kan di pelabuhan-pelabuhan ini ya ceritanya, scene-nya adalah di pelabuhan. Jadi seperti ini tulisannya, nanti jangan dibanting. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian tinggal didetailkan lagi ya, didetailkan bisa menggunakan ini di rasterize dulu, rasterize supaya bisa diedit. Rasterize. Kalau sudah menggunakan eraser, kemudian brush erasernya kita ganti dengan yang lain ya, misalnya seperti ini. Ya, pakai yang cipratan ini namanya, splash ya, pakai spray boleh, pakai yang splash boleh. Kemudian di delete ya di beberapa tempat untuk menguatkan kesan bahwa ini udah lama, udah lapuk ya, catnya udah mengelupas di mana-mana. Ya, jadi bisa menggunakan teknik yang seperti itu ya, teknik yang sederhana ya, simpel. Ini jangan dibanting. Selanjutnya Anda bisa menggunakan mode yang ini, bisa di lighten, bisa di darken ya, overlay supaya bisa menyatu dengan backgroundnya. Bisa lebih menyatu dengan bagian kayu. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan misalnya unsur tambahan kecil-kecil, tapi detailnya dapat kalau Anda tambahkan. Nah, contohnya adalah ditambahi seperti paku gitu ya. Paku itu ya warnanya hitam lah, agak coklat. Kemudian kasih pakai brush yang biasa, size-nya kita kecilkan ukuran paku. Kemudian kita klik di sini. Juga itu beberapa tempat lah kita kesankan dengan paku ya, adalah caranya seperti itu. Ya nggak usah terlalu teratur ya supaya kelihatan natural. Jadi kalau mau rapi ya nggak apa-apa.
Oke, begitu. Nah, terakhir mungkin saya tambahkan kotoran lagi, kotoran saja. Tambahkannya kotoran. Tapi yang ini warnanya apa ya? Warnanya kayak kehijauan, kayak lumut di bagian atas. Kalau mau ditambahkan misalnya ada noda ini meleleh gitu. Apa ini nggak tahu, ini warnanya merahan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Anda menggunakan alat gambar ya, karena ini menggunakan Photoshop, jadi dimaksimalkan alat gambar. Dan semacam lelehan di sini, nggak tahu lelehan apa. Yes, ya, karena saya ini pakai mouse ya, jadi nggak terlalu ke situ. Oke, jadi itu dulu, nanti saya sambung lagi ya. Yang ini bisa di save as lagi, di save as, kemudian di JPEG, texture wood ya, save, jangan lupa replace, kemudian oke. Kita lihat hasilnya di bagian Maya seperti ini. Tampilan awalnya menggunakan tekstur yang sudah kita buat, unwrapping, tapi masih belum diapa-apakan. Kemudian kita reload, nah ini hasilnya seperti ini. Ini jauh lebih realistis, jauh lebih alami ya, dibanding dengan yang tadi. Jadi begitu teman-teman, ini ada dua cara penggunaan mapping ya. Kita menggunakan cara yang pertama tadi sudah, yaitu cara prosedural dengan cara dibungkus langsung dengan objek dengan material yang sesuai. Jadi objeknya apapun langsung dibungkus begitu aja. Tapi kalau cara yang kedua itu adalah kita buka dulu objeknya, di unwrap, kemudian dibungkus dengan hasil unwrapan tadi ya. Hasil unwrapnya tadi kita buat tekstur dulu, kita hias dulu, kita cetak dulu. Kalau di sablon ya, kertasnya disablon dulu, kemudian dijadikan kotak lagi. Itu untuk objek yang kotak. Jadi bisa dieksplorasi, Anda membuat bungkus macam-macam ya, bungkus kotak ya, bungkus snack dan sebagainya. Ya, silakan nanti Anda eksplorasi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Begitu dari saya. Terima kasih.